warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kepada semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan juga cuci tangan. Pada kesempatan pelajaran SKI kali ini, kita akan membahas bab 7 dari buku SKI yang membahas mengenai hijrah Nabi Muhammad ke kota Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Subbab dari pembahasan ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Yang kedua, peristiwa atau perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Dan yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Ada beberapa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Di antaranya, yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam wahyunya Quran surat Al-Anfal ayat 30. Yang kedua, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, adanya jaminan keamanan dan perlindungan dari penduduk Yathrib. Untuk pembahasan sebab perjalanan atau peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib akan kami lampirkan video berikut. Silakan disimak dengan baik-baik. Siksaan yang diterima oleh kaum muslimin semakin bertambah setelah kaum musyrikin tidak dapat mengembalikan mereka kepada penyembahan berhala. Bahkan sebaliknya, Islam semakin tersebar hari demi hari. Dan lidah-lidah manusia mengulang-ulang kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar gawat. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran agama ini, kecuali kita harus membelenggu Muhammad dan memenjarakannya sampai dia mati. Itu bukan pendapat yang bagus. Bisa saja teman-teman Muhammad datang membebaskannya. Kalau begitu diasingkan saja dan diusir dari Mekah, lalu kita bisa bernapas lega. Pendapatmu juga tidak bagus. Setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda perkasa sebagai wakilnya. Dan kita berikan masing-masing sebilah pedang yang tajam. Lalu semua secara bersama-sama membunuhnya dan darahnya tertumpah di setiap kabilah. Maka akan tamatlah riwayat agama Islam. Pendapat yang bagus. Pendapat yang bagus. Iya. Malam itu Allah mewahyukan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya tanpa seorang pun melihatnya. Allah telah membutakan mata mereka hingga tidak ada yang melihat beliau meninggalkan kediamannya. Dia masih terlelap tidur. Ayo kita menyerbu masuk dan membunuhnya selagi dia tertidur. Ayo kita cari dia. Muhammad telah pergi dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya di ranjangnya. Ayo kita cari dia.
Ayo cepat sedikit mengambil rantingnya. Ini sudah cukup banyak. Mari kita lanjutkan bekerja. Sungguh bahagianya diriku bisa memandang wajahmu yang mulia ya Nabi Allah. Aku tidak yakin di dalam gua ada orangnya. Mungkin gua ini belum pernah disinggahi manusia dalam beberapa tahun ini. Karena ada merpati dan laba-laba membuat sarang di sini. Ayo kita cari lagi di tempat lain. Demi Tuhan-Tuhan yang berada di sini, akan kuberikan 100 onta bagi yang dapat membawakan kepadaku Muhammad. 100 onta kau bilang? Benar. 100 onta ya suruhku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, bagus sekali. Ayo kudaku, larilah dengan cepat. Aku semakin dekat mengejar Muhammad dan temannya. Ayo cepat. Tidak akan kubiarkan kau mengejar mereka berdua. Ya, ayo jalan. Apakah kau benar ingin menangkap penghulu manusia? Jangan mengamuk. Engkau adalah kuda terbaikku. Mudah-mudahan lehermu terpisah dari tubuhmu. Sekarang akan kutangkap engkau, wahai Muhammad. Tolong aku, ya Muhammad. Maafkanlah aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar menempuh perjalanan ke Yathrib tanpa henti sepanjang hari siang dan malam. Ini merupakan perjalanan yang teramat berat. Yathrib telah berbenah dan penduduknya berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan temannya Ashidik. Semuanya bersenandung untuk Nabi terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul purnama kepada kami dari Bukit Saniawadah. Seyogianya kami bersyukur selama penyeru kepada Allah masih mau berseru kepada kami. Unta Rasulullah telah berhenti di atas tanah milik Sam dan Suhaim. Lihatlah, beliau turut membangun dan membantu mengangkat kayunya. Biarkan diriku membantu Rasulullah membangun masjid dan rumahnya. Biarkan kami saja ya Rasulullah. Biarkan kami yang meneruskannya. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid dan tempat tinggalnya untuk memulai fase baru dakwah yang lebih luas. Untuk yang pembahasan hikmah-hikmah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib akan dilanjutkan minggu depan, mengingat waktu yang terbatas. Sekian dari PSB, bila terdapat tutur kata dan kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.